mengambil kebijakan untuk program makan bergizi gratis ini agar kualitas peserta didik, kualitas balita, kualitas busui bumil yang menjadi cikal bakal kemudian lahirnya generasi-generasi emas nanti itu secara gizi terpenuhi. Kita punya daerah-daerah yang mungkin akses agak susah dan sebagainya. Ini yang sedang diformulasikan bagaimana itu tadi akses di daerah tersebut tidak kemudian menghalangi program ini berjalan dengan baik. Misalnya di aturan Juklak Juknis MBG ini mensyaratkan misalnya distribusi makanan harus menggunakan mobil yang terstandarisasi sehingga dia aman dari kuman, dia bisa membawa makanan ini dengan baik dan sebagainya. Di daerah-daerah yang mungkin medannya tidak mungkin, ini kan ada inisiasi misalnya pakai roda 3 atau apa dan sebagainya, dengan tetap mengacu standarisasi kesehatannya, dengan tetap mengacu bahwa proses ini tidak mengubah tujuan dan manfaat yang akan dihadirkan. Haji Husni Mubarok, SH, MM, MH. Lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1983, Husni Mubarok adalah sosok pemimpin muda yang tumbuh dari akar pendidikan dan perjuangan. Perjalanan akademiknya dimulai dari MI.NU Rejoyoso Kepanjen, berlanjut ke SLTP Negeri 4 Kepanjen, dan SMU Negeri Kepanjen. Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Merdeka Pasuruan, meraih gelar sarjana hukum. Tak berhenti di sana, semangat belajarnya membawanya menimba ilmu di Universitas Profesor Dr. Mustopo, Jakarta untuk meraih gelar Magister Manajemen, serta gelar Magister Hukum dari Universitas Bung Karno, Jakarta. Dengan tekad yang kuat dan komitmen terhadap pengabdian, Husni Mubarok telah menapaki berbagai peran strategis dalam dunia organisasi dan politik. Sejak tahun 2008, ia aktif di pimpinan pusat IP Ansor, dan pada tahun 2012 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen. Di tahun yang sama, ia juga dipercaya sebagai Ketua DPP Partai Gerindra, sebuah amanah yang terus ia emban hingga kini. Tahun 2014 hingga 2019, ia menjabat sebagai Kepala Asisten Kerjasama Satkornas Banser. Kemudian pada 2015, ia didapuk sebagai tenaga ahli Komisi 4 DPR RI, sembari terus aktif sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Dan kini, amanah rakyat Jawa Timur kembali ia emban. Untuk periode 2024 hingga 2029, Haji Husni Mubarok menjabat sebagai pimpinan Komisi B DPRD Jawa Timur, membawa suara masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Di episode kali ini Tribuners, kita akan membahas tentang temanya makan bergizi gratis, investasi masa depan anak bangsa. Nah, seperti kita ketahui Tribuners, program makan bergizi gratis atau yang biasa kita sebut MBG adalah inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, tujuan utama program ini diantaranya seperti memberikan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Kemudian mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak. Tidak hanya itu, juga untuk meningkatkan kualitas gizi sebagai pondasi sumber daya manusia unggul. Program ini dimulai sejak Januari 2025 di 190 titik pada 26 provinsi dengan alokasi anggaran 71 triliun rupiah dari APBN 2025. Nah, investasi gizi ini bukan hanya untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan juga berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, namun juga memberikan manfaat ekonomi seperti memberdayakan UMKM dan petani lokal, kemudian membuka lapangan kerja, kemudian mengurangi beban biaya kesehatan negara di masa depan. Dan Tribuners, kita akan membahas lebih jauh, lebih lanjut tentang MBG ini. Untuk itu sudah ada bersama saya saat ini Bapak
Haji Kusni Mubarok SH MMMH, Ya. selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Ya. Apa kabar Pak Kusni? Alhamdulillah Mbak Cindy, kabar baik. Selamat sore. Oke. Assalamualaikum para pemirsa Tribuners seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat dulu ini utama. Harus sehat. Iya, Karena kita betul. ngomong tentang gizi, berarti kan kita sendiri harus sehat dulu. Iya, betul Baru kita sekali. membahas masalah makan bergizi gratis tadi. Betul. Pak Kusni, MBG ini sudah menjadi sebuah gebrakan mungkin ya, karena ini pertama kalinya ada di Indonesia Ya. dari Pak Presiden Prabowo. Nah, ini kita akan membahas lebih kerucut lagi di Jawa Timur. Menurut Pak Kusni sendiri, pandangan Bapak nih sebagai dari DPRD Jatim, seperti apa sih pentingnya program makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah khususnya di Jawa Timur? Ya, mungkin sebagai gambaran umum, Oke. saya ingin menyampaikan bahwa MBG ini adalah visi dari Presiden Prabowo untuk menghadapi tantangan terhadap gizi buruk, stunting, di mana kalau kita melihat data dari Kemenkes beberapa tahun terakhir ini kan prevalensi stunting itu kan stuck di angka 21%. Maka kemudian sejalan juga dengan prinsip SDGs, Sustainable Development Goals, di mana dengan pendekatan yang inklusif dan kemudian kita ingin menyasar kelompok rentan, kelompok yang selama ini memang tidak pernah tersentuh dengan baik, agar kemudian kesenjangan baik itu ngomong gizi maupun ekonomi itu bisa terputus. Nah, maka kemudian dilaunchinglah program makan bergizi gratis ini. Ngomong tentang makan bergizi gratis, tentunya kan kita ngomong tentang bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat, khususnya siswa sebagai peserta didik. Selain itu kan tadi Mbak Cindy nyampaikan bahwa target dari MBG ini termasuk kelompok 3B tadi itu, balita, bumil, dan busui. Dengan perbaikan gizi ini, sekali lagi, karena kita menghadapi tantangan terhadap gizi buruk dan stunting itu tadi, maka kemudian dirilislah program makan bergizi gratis ini. Sehingga dengan makan bergizi gratis ini, harapan dari Presiden Prabowo, harapan dari pemerintah, terwujud pembangunan sumber daya manusia. Jadi kan kita ya membangun infrastruktur, tapi yang tidak kalah penting kan membangun manusianya. Ya. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul, seperti yang tadi Mbak Cindy sampaikan, untuk menghadapi tantangan global, lebih-lebih kita punya target mewujudkan generasi Indonesia emas tadi. Baik, untuk di Jawa Timur sendiri Pak Kusni, ini seperti apa perkembangan dari MBG? Di Jawa Timur sendiri, karena Jawa Timur ini menjadi bagian dari daerah dengan penduduk yang padat, kemudian di sisi lain kita ini juga menjadi lumbung pangan nasional, maka makan bergizi gratis ini menjadi atensi khusus, di mana memang diharapkan di Jawa Timur segera terselesaikan pembangunan dapur SPPG agar penerima manfaat semakin banyak, agar penerima manfaat semakin merata, sehingga kami di DPRD provinsi dengan kebijakan-kebijakan bersama dengan pemerintah provinsi mensupport penuh program nasional dari pemerintah Prabowo Subianto ini agar kemudian bisa berjalan sesuai target. Begitu, Mbak. Baik, Pak Kusni, MBG ini sempat menuai pro kontra. Ya. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Ya. Mungkin Pak Kusni bisa menjelaskan lebih jauh ini sepenting itu MBG ini. Mungkin orang-orang yang merasa kontra, merasa bahwa program ini mereka sudah bisa memberikan makanan yang layak gitu ya, mungkin untuk anak mereka, tapi kan itu tidak terjadi, tidak semua orang seberuntung itu. Gitu. Betul. Pak Kusni bisa menjelaskan lebih lanjut, Pak? Ya begini, memang karena ini program baru, pastinya ya pro kontra. Yang menurut saya sih nggak apa-apa, itu bisa menjadi kontrol. Jadi menjadi kontrol bagi pemerintah dalam hal ini BGN sebagai penyelenggara program makan bergizi gratis ini agar benar-benar menjalankan program ini dengan keseriusan, dengan memperhatikan aspek-aspek atau dampak yang kemungkinan bakal terjadi. Misalnya beberapa kasus yang kita dengar ada keracunan,
telat distribusi apa dan sebagainya. Saya kira dari statement yang beberapa saat ini kita ikuti, BGN menyampaikan bahwa akan melakukan perbaikan, akan melibatkan berbagai pihak dan sebagainya, ini juga salah satu bentuk keseriusan BGN. Bahwa program ini berjalan menurut saya penting. Begini Mbak Cindy, Ya. MBG ini menurut saya adalah program berani. Program visioner dari Presiden Prabowo. Dengan harapan apa? Kita membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia dari apa? Tentunya dari perbaikan gizi. Yang paling utama itu, kita ngomong MBG. Sebelum nanti kita ngomong dampak ekonomi, dampak penyiapan lapangan kerja, dan sebagainya. Harapan Pak Prabowo kan begini kemudian, dari 280 juta lebih penduduk Indonesia ini, yang kemudian tersebar di berbagai daerah, tadi Mbak Cindy nyampaikan, tidak semuanya kemudian mendapatkan keberuntungan yang sama. Akses terhadap makanan, kesejahteraan, informasi, sarana prasarana, dan sebagainya itu. Disinilah kemudian bentuk pemerintah hadir. Pak Prabowo ingin kemudian tidak ada lagi gap ini. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu prinsip SDGs itu tadi, agar kemudian terjadi pemerataan. Kalau kita mengingat dari asta-cita Presiden Prabowo, bagaimana membangun dari bawah, kemudian membangun dari desa, ini kan bentuk kemudian bagaimana tidak terjadi lagi ketimpangan antara masyarakat kota maupun masyarakat desa. Di MBG inilah kemudian Presiden dengan visinya untuk mewujudkan sumber daya manusia terbaik atau generasi emas 2045 tadi, melahirkan mengambil kebijakan untuk program makan bergizi gratis ini agar kualitas peserta didik, kualitas balita, kualitas busui, bumil yang menjadi cikal bakal kemudian lahirnya generasi-generasi emas nanti itu secara gizi terpenuhi. Maka apa? Secara merata ya Pak itu ya? Secara merata. Maka apa? Misalnya ini. Kami di Kabupaten Malang misalnya ya, saya dapil saya Malang Raya. Di Kabupaten Malang ada daerah yang mungkin ini agak jauh dari epicentrum metropolitan. Kita sebut misalnya salah satu desa di Gedangan. Gedangan ini kalau orang Malang guyonnya Mbak ngomongnya lebih dekat ke Australia daripada ke Malang, ke ibu kota Malang. Iya, karena setelah Gedangan ini kita ketemu laut. Nah katanya setelah laut itu kalau renang sudah ketemu Australia, katanya gitu. Saking jauhnya. Saking jauhnya. Harapan Pak Prabowo dengan makan bergizi gratis ini, kualitas anak-anak di desa Gedangan ini tidak kalah dengan kualitas anak-anak yang ada di kota Surabaya, di kota Malang, di Jakarta. Karena apa? Karena kualitas siswa ini dimulai dari itu tadi. Kita memulai dengan Pak sehat, harus sehat dulu. Setelah sehat apa? Untuk kemudian meningkatkan kualitas intelektual, otak ini kan butuh asupan. Salah satunya kan butuh protein. Protein ini kita dapat dari apa? Dari makanan yang bergizi. Asupan otak ini apalagi ya di MBG itulah, di mana di situ melibatkan ahli gizi, di mana di situ melibatkan chef yang masak, pengawasan yang ketat, diharapkan kemudian seluruh peserta didik dan nantinya penerima manfaat dari MBG ini mendapatkan manfaat berupa apa? Asupan gizi yang bagus, asupan gizi yang mapan, asupan gizi yang kemudian bisa mendorong daya intelektualnya itu sama. Jadi anak yang di Gedangan, anak yang di daerah-daerah pinggiran, anak-anak yang di daerah-daerah yang mungkin terpencil ya secara geografi, ini tidak kalah dengan anak-anak di kota yang mungkin akses terhadap makanan, akses terhadap kesejahteraan, informasi lebih baik. Disitulah pentingnya makan bergizi gratis. Ini kita baru ngomong dampak terhadap penerima manfaat. Belum nanti side effect, belum nanti dampak turunannya misalnya untuk mengentas kemiskinan. Bagaimana MBG ini kemudian dia bisa menggerakkan perekonomian. Karena di MBG ini membutuhkan bahan-bahan yang nanti diolah. Bahan-bahan ini nanti dari mana? Diharapkan nanti UKM, UMKM, petani, peternak bisa menjadi
bagian yang mendapatkan keuntungan dan manfaat dari adanya program MBG. Apalagi terciptanya lapangan kerja. Di satu MBG ini mempekerjakan puluhan orang, misalnya ada sekitar 47 orang yang akan bekerja di situ. Bayangkan, dikali berapa SPPG, ini kan dampak multiplier efeknya ini luar biasa. Itu sangat makro sekali Pak jadi. Sangat banyak. Bahwa hari ini ada yang kontra, menurut saya ya dalam rangka kontrol oke. Ya. Dalam rangka untuk membuat kita berbuat lebih baik, bagus. Cuma harus konstruktif. Jangan kemudian kontra kita ini berangkat dari kebencian, repot. Kalau sudah berangkatnya dari kebencian, ya nggak selesai. Tapi kalau ini dalam rangka mengkonstruksi, dalam rangka memberikan masukan, dalam rangka menyempurnakan program, saya kira sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi yakinlah bahwa ini program luar biasa. Saya lumayan dalam lah mempelajari tentang MBG ini, Mbak. Dan kalau kita mengacu di beberapa beberapa negara yang sudah menjalankan MBG, makan bergizi gratis, ini kan dampaknya luar biasa. Kita ngomong China, kita ngomong Korea Selatan. Tapi ya memang begini, Mbak, karena ini kita akan membangun ya. Iya. Tidak bisa hari ini makan, hari ini mendapatkan hasilnya, kan nggak gitu. Ini adalah proyek jangka panjang. Ini kita ngomong tentang masa depan bangsa kita. Ini kita ngomong tentang generasi emas selanjutnya. Jadi ya memang butuh proses. Dan kita nggak bisa menuainya sekarang. Oh anak, ini gimana sudah dikasih makan bergizi gratis kok masih dedel masih nggak bisa gitu. Ya memang nggak bisa dong. Ini kan proyek jangka panjang, proses yang memang harus, kalau nggak kita mulai sekarang, terus kita mau kapan? Ini kan tentang begini Mbak Cindy, kita ngomong generasi emas, kita ngomong kita punya bonus demografi yang dengan kekuatan bonus demografi ini harapannya kita menjadi negara besar, negara yang kuat dengan generasi emas di 2045. Bagaimana mengarah ke sana? Kan itu. Ya. Oh aku pengen punya rumah bagus ini, aku pengen punya rumah tingkat 2, aku pengen punya rumah gedong kalau kata orang sini. Aku pengen punya rumah yang begini itu, kan harus kita mulai dari pondasinya. Kan nggak bisa kita simsalabim langsung jadi rumah, enggak Mbak. Di pondasi, ketika pondasi ini kita gali, kita pasang batu bata, ya kan kita nggak bisa mana rumahnya, enggak gitu. Itu maksudnya. Maksudnya, ya ini kita proses membangun rumah besar, bagus, penuh manfaat, kemudian berdampak langsung kepada masyarakat, baik itu secara gizi, kesejahteraan, lapangan kerja, dan sebagainya itu, yang memulai prosesnya adalah pembangunan pondasinya itu. Saya kira makan bergizi gratis itu di situ. Baik, gitu. Pak Kusni tadi juga sempat menyinggung tentang program makan bergizi gratis ini juga mengalami beberapa kendala di beberapa daerah ya Pak ya, betul. Seperti ada keterlambatan, kemudian ada mungkin dari segi makanannya yang entah bagaimana itu kurang seperti itu Pak. Nah, menurut Pak Kusni sendiri itu seperti apa cara terbaik Pak untuk mengimplementasikan MBG itu? Ya, sejalan dengan tadi yang kita sebut pro kontra tadi, kemudian formula terbaik bagaimana MBG ini bisa berjalan. Saya begini Mbak, sederhana. Saya melihat Pak Prabowo ini pemimpin yang visioner, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengambil nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno sebagai bapak bangsa kita, bagaimana Bung Karno kemudian menyampaikan bahwa inti dari Pancasila itu adalah gotong royong, maka kunci bagaimana BGN ini bisa terselenggara dengan baik secara operasional dan berdampak manfaatnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita harus gotong royong. Apa gotong royong? Semua unsur harus terlibat. Di sisi birokrasi, di sisi pemerintahan, Presiden Prabowo sudah menjalankan itu. Dengan apa? Dengan melibatkan semua stakeholder. Dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait untuk bahu-membahu mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Mbak, Indonesia ini negara besar. Pulau kita banyak, masyarakat kita ini beragam. Kita nggak bisa kalau urusan besar ini diselesaikan oleh Superman. Ya, kita bandingkan kita dengan negara-negara di Eropa, dengan negara-negara, ya negaranya segitu-segitu.
Singapura ini mungkin ya nggak lebih besar daripada Betul, ya. Jakarta, Provinsi Jakarta, nggak lebih kompleks daripada Kabupaten Malang, itu saja. Tapi apa? Kita dianugerahi oleh Tuhan. Bangsa yang beragam, negara yang luas, maka setiap permasalahan ini harus diselesaikan bersama-sama. Soliditas dan kesatuan ini adalah kunci pembangunan. Itu yang selalu diajarkan oleh Pak Prabowo. Kebetulan kalau saya kader, Pak. Kalau saya ini kadernya Pak Prabowo, jadi menghayati benar nilai-nilai yang selama ini diajarkan kepada kami. Maka saya mengacu kalau yang disampaikan, diajarkan oleh Bung Karno, bahwa inti dari Pancasila itu adalah gotong royong. Pak Prabowo menjalankan itu. Nilai-nilai itulah yang diaplikasikan oleh Pak Prabowo, bagaimana kemudian makan bergizi gratis ini bisa terselenggara dengan baik, semua pihak harus bekerja sama. Maka dalam berjalannya kegiatan MBG ini, BGN menggandeng, bermitra dengan kelompok-kelompok, yayasan-yayasan, mitra-mitra yang kemudian bareng-bareng untuk menyelenggarakan MBG. Dan bagaimana kemudian kalau kita lihat BGN ini terus berbenah. Misalnya beberapa saat yang lalu Presiden Prabowo melantik wakil kepala BGN, menambah kekuatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya memang untuk menyempurnakan program ini. Menambah kekuatan, menambah sumber daya manusia, menambah pengampu, agar apa? Ya agar lebih komprehensif. Jadi apa sih yang harus diperbaiki, apa yang harus dikuatkan, apa gitu. Maka kalau masih ada beberapa yang harus diperbaiki, ya memang iya. Kita nggak bisa, lagi-lagi itu tadi Mbak, aku kok pengen punya rumah ya, kemudian kita buka simsalabim jadi rumah, yang enggak. Kita bikin pondasinya. Oh ternyata kurang tukang, ya kita tambah tukangnya. Tidak kemudian kita rusak pondasinya, tidak kemudian kita, ya sudah kita hentikan, ya nggak punya rumah dong kita. Ya kan? Apa yang sudah kita cita-citakan, ya nggak punya dong. Nggak jadi dong, nggak terwujud dong. Itu maksud saya. Maka untuk tadi kalau Mbak Cindy nanya, bagaimana BGN ini bisa berjalan dengan baik, gotong royong. Semuanya terlibat, semuanya bekerja sama. Karena ini manfaatnya untuk kita semua. Apa kemudian ditanya si penerima manfaat ini, kamu siapa, dari mana, kan enggak. Yang penting kamu siswa sekolah, masuk menjadi target yang akan mendapatkan makan bergizi gratis, ya sudah. Tidak dibedakan kamu ini siapa, keluarganya siapa, mohon maaf, agamamu apa, atau bahkan kamu jangan-jangan dari partai sana ini, enggak ada. Sama semua. Jadi semuanya diharapkan itu tadi, terwujud kesetaraan, Mbak. Salah satu prinsip SDGs kan itu. Jadi terwujud kesetaraan. Kita lebih inklusif, kemudian bagaimana sudah tidak ada jurang pemisah lagi. Anak-anak yang tinggal di daerah 3T, terpencil, terluar, itu tidak kalah dengan daerah-daerah yang punya akses lebih bagus. Anak-anak yang lahir dan dibesarkan di keluarga yang mungkin mampu untuk memberikan kebutuhan gizi, ini tidak kemudian meninggalkan anak-anak atau target penerima MBG ini yang kemudian masih belum seberuntung itu. Jadi ada kesetaraan, sehingga itu tadi ngomong generasi emas itu ya bukan ngomong 1-2 orang, 1-2 kelompok. Se-Indonesia ini generasi emas semua. Di usia produktifnya, di usianya itu memang mereka generasi yang siap. Karena kita itu tadi punya alam yang sedemikian luar biasanya, ditambah kita nanti punya bonus demografi yang harus kita konversi menjadi kekuatan. Itu Mbak. Baik, Pak Kusi, seperti yang Bapak lihat di lapangan ya mungkin tentang program MBG ini, tantangan terberat Pak mungkin dari apakah terutamanya di daerah yang lebih terpencil ya, yang aksesnya susah, itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentunya formulasi ya, BGN saya kira dengan kemudian Presiden melantik wakil kepala BGN yang baru, menambah kekuatan ini kan dalam rangka menyiapkan formulasi terbaik. Karena program ini baru dirilis, terus secara anggaran Presiden sudah mengambil kebijakan dan sudah siap, tinggalkan kemudian secara operasional ini disempurnakan lagi. Tantangannya tentunya ya Indonesia ini besar.
masyarakat kita beragam. Kemudian demografi kita, ya tadi itu, dengan keberagaman masyarakat, keberagaman suku, keberagaman pemahaman dan sebagainya, ini ya salah satu tantangan yang memang apakah harus kita hindari? Enggak, ya ini yang harus kita selesaikan bersama. Termasuk ya kondisi geografi kita. Ya, kita punya daerah-daerah yang mungkin akses agak susah dan sebagainya. Ini yang sedang diformulasikan bagaimana itu tadi akses-akses di daerah tersebut tidak kemudian menghalangi program ini berjalan dengan baik. Misalnya di aturan Juklak Juknis MBG ini mensyaratkan misalnya distribusi makanan harus menggunakan mobil yang terstandarisasi sehingga dia aman dari kuman, dia bisa membawa makanan ini dengan baik dan sebagainya. Di daerah-daerah yang mungkin medannya tidak mungkin, nah ini kan ada inisiasi-inisiasi misalnya pakai roda 3 atau apa dan sebagainya, dengan tetap mengacu standarisasi kesehatannya, dengan tetap mengacu bahwa proses ini tidak mengubah tujuan dan manfaat yang akan dihadirkan. Maka Mbak Cindy, gotong royong tadi itu yang kemudian saya maksudkan adalah agar tantangan-tantangan di daerah-daerah terpencil. Ini kan MBG ini kan menyasar semua kalangan, melibatkan semua kelompok, ya pemerintah daerah harus terlibat, kemudian kami yang di legislatif juga terlibat, TNI Polri juga dilibatkan. Dalam rangka apa? Itu tadi, menjawab tantangan-tantangan terhadap akses, terhadap masalah keamanan mungkin, terhadap masalah operasional yang dengan harapan kalau kemudian kita gotong royong dan semuanya terlibat ini, MBG ini segera bisa merata, penerima manfaat bisa semakin banyak, dan itu tadi kita bisa merasakan manfaatnya gitu. Baik Pak, saya mau kembali lagi ke pro kontra yang tadi. Ya. Nah, salah satu kontra yang digaungkan ya sama warga adalah ini, bagaimana MBG itu menjadi beban anggaran negara. Ya. Menurut pandangan Pak Gus ini seperti apa? Nah, ini yang harus kemudian kita membaca secara komprehensif. Iya. Jadi begini, tidak kemudian MBG yang kemudian diplot dengan anggaran besar, misalnya 71T di episode awal. Iya. Kemudian kemarin diumumkan bahwa sudah disiapkan lagi anggaran 200T untuk MBG dan sebagainya itu. Ini kalau kita jeli dan kita membaca secara komprehensif dan objektif, kalau Mbak Cindy ingat, Pak Prabowo waktu itu menggaungkan efisiensi. Ya. Efisiensi itu Mbak Cindy, tidak kemudian anggaran negara yang harusnya misalnya 3.000 triliun terus diefisiensi menjadi 2.000 triliun, enggak gitu. Jadi yang dimaksud efisiensi itu adalah presiden karena melihat postur anggaran, serapan anggaran, kemudian ada hal-hal yang dirasa tidak atau kurang bermanfaat. Inilah kemudian yang diefisiensi. Misalnya perjalanan dinas. Apakah perjalanan dinas ini penting? Apakah perlu? Mungkin iya. Tapi setelah dikaji oleh presiden bersama dengan tim ekonominya, oleh presiden dengan tim kementerian yang terkait dan sebagainya. Ada beberapa anggaran ini yang dilihat tidak penting gitu. Itulah diefisiensi. Perjalanan dinas misalnya, kalau kemudian tidak perlu amat, ngapain sih harus perjalanan dinas? Ya saya salah satu anggota legislatif yang kemudian terdampak dari efisiensi itu. Terdampak dari efisiensi itu maksudnya adalah pengurangan kunjungan perjalanan dinas dan sebagainya itu. Apakah itu kemudian membuat kami tidak bisa bekerja? Enggak. Itu banyak formula-formula lain, banyak hal-hal yang lain. Justru kalau menurut saya ya kita akan semakin dekat dengan konstituen, artinya tidak banyak-banyak meninggalkan dapil kan gitu. Nah, dari anggaran-anggaran yang diefisiensi inilah itu diplotting untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Bermanfaat itu seperti apa? Bermanfaat yang diharapkan oleh Presiden Prabowo ini adalah berdampak terhadap rakyat langsung.
dinikmati rakyat langsung. Nah, itulah kemudian kita sering mengingat atau kita sering mendengar program pro rakyat. Diharapkan oleh Presiden Prabowo, uang ini salah satu sumbernya kan dari pajak. Pajak ini kan dari rakyat, ini kembali manfaatnya ke rakyat. Itulah yang diharapkan oleh Pak Presiden. Maka Pak Prabowo melakukan efisiensi dengan mengalihkan penggunaan anggaran ke hal-hal yang dianggap tidak banyak manfaatnya, tidak berdampak langsung ke masyarakat, ini ke hal-hal yang memang sifatnya langsung untuk masyarakat. Makan bersih gratis, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian kalau kemarin kita sama-sama melihat ada program paket ekonomi 845 itu, 8, 4 sama 5 dan sebagainya. Nah, ini kan diharapkan oleh Presiden Prabowo dari efisiensi itu bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan berdampak langsung bagi bangsa dan negara. Itu. Sehingga nggak beban, karena ini sebenarnya itu aja. Hal-hal disiapkan sebenarnya sudah. Iya, bukan beban berarti. Bukan beban harusnya. Cuma kalau kita melihat, kok banyak sekali ya yang untuk MBG ya. Kok banyak sekali ya. Harusnya kan untuk sekolah gratis. Enggak gitu. MBG ada, sekolah gratis juga ada. Pak, ngapain sih harus MBG? Mendingan BLT. Enggak gitu. Yang diharapkan Pak Prabowo, ya MBG ada, bantuan juga ada. Lah di paket stimulus ekonomi yang kemarin itu, yang 845 itu kan salah satunya adalah bantuan pangan. Berupa 10 kg beras dan sebagainya. Itu. Jadi tidak kemudian menjadi beban sehingga menegasikan atau menghilangkan program-program yang selama ini dirasakan berdampak baik ke masyarakat. Cuma itu tadi, hal-hal yang dianggap tidak penting, tidak perlu atau sifatnya lebih seremonial lah dan sebagainya. Ini kan dialihkan gitu loh, Mbak. Sebenarnya sih kalau kita ini kan dampak efisiensi ini kan kita merasakan juga ya, kami ini kan merasakan. Tapi karena ini tujuannya baik, karena Presiden punya visi dan memang dijalankan dalam bentuk pengalihan anggaran yang lebih tepat sasaran dan lebih berdampak ke masyarakat, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sehingga sekali lagi ini tidak membebani, karena ini hanya substitusi kali Mbak ya. Ini kan yang harusnya ke sana dialihkan ke ini gitu. Ya memang nggak mudah. Kalau menurut saya, anggaran sebesar apapun kalau dampaknya ke masyarakat, ya kenapa enggak? Ini kan yang kita tunggu. Kebijakan pro rakyat, kebijakan yang berdampak ke rakyat, ini kan yang kita tunggu sebagai rakyat, kan gitu. Itu maksud saya begitu. Jadi tidak membebani menurut saya. Oke, Pak Kusni, tadi itu saya ada pertanyaan antara MBG, kemudian BLT. Untuk keluarga miskin ini kalau bisa memilih mana yang lebih baik, tapi seperti yang Pak Kusni bilang tadi itu berjalan beriringan. Berjalan beriringan, jadi tidak kemudian karena anggarannya dipakai MBG terus jadi nggak ada sekolah gratis kan? Enggak. Lah terus sekolah rakyat dibangun? Iya kan? Jadi malah paketnya lebih bagus. Kalau dulu mungkin sekolah gratis ya hanya nama program saja. Sekarang enggak, Presiden maunya secara teknis harus ada. Apa itu sekolah rakyat? Apa sih sekolah rakyat? Kita tahu. Harus fasilitasnya jelas, harus pendidikannya jelas, penerima manfaatnya jelas, dibangun di area yang jelas, operasionalnya jelas. Lebih konkret. Itu yang kita lihat dari visi kepemimpinan Presiden Prabowo ini luar biasa. Maka itu tadi kalau ngomong Pak, daripada dibuat MBG, mending ini aja buat sekolah gratis. Enggak, MBG iya, sekolah gratis iya. Kan tambah manfaatnya, iya kan? Pak, mending buat BLT, enggak, ya BLT tetap ada. Semua jalan gitu. Semua jalan lebih banyak, lebih variatif. Artinya masyarakat, rakyat akan lebih banyak menerima manfaat. Itu sih Mbak. Jadi ini harus dijelaskan. Kadang-kadang kan kita melihat UMBG kok banyak banget anggarannya. Anggaran itu sudah ada, yang dulu kita nggak tahu. Nggak tahu itu dalam artian nggak merasakan. Karena hanya digunakan untuk itu tadi, untuk kepentingan-kepentingan seremonial, birokrasi dan sebagainya itu. Kunjungan kerja, terus pengadaan-pengadaan yang nggak masuk akal dan sebagainya, sudah. Coret, alihkan rakyat yang harus menerima manfaatnya. Karena rakyatlah
yang menjadi tujuan utama dari terselenggaranya pemerintahan ini. Apa? Ya itu tadi, kalau sesuai dengan Undang-Undang Dasar, kita ngomong Pancasila yang dijalankan oleh Pak Prabowo ini. Pak Prabowo itu pesan ke kami gini, Mbak. Kalian jadi pemimpin itu sukses atau tidaknya sederhana. Karena sebenarnya pemimpin itu tugasnya adalah menghadirkan gemuyu di masyarakat. Jadi mensitir pesannya Gubernur Pak Nur waktu itu ke Pak Prabowo. Jadi indikasi pemerintah pemimpin yang sukses itu yen wong cilik iso gemuyu. Artinya kan menghadirkan bungah. Kalau masyarakat bungah itu berarti indikasinya adalah pemimpin ini sukses, pemimpin ini berhasil. Mbak, hari ini kita sama-sama melihat contoh bagaimana di Nepal, bagaimana di Filipina, ya, bagaimana kemudian di negara-negara yang lain. Masyarakat marah, masyarakat mengambil inisiasi sendiri, mengambil langkah sendiri, dan ya kita bisa menyaksikan. Maka kemudian menjadi afirmasi kebenaran terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kami ya, kadernya ya. Kalau masyarakatnya wis gemuyu bungah, berarti kan ya sudah terwujud keadilan, kesejahteraan, tatanan yang kalau kita ngomong negara madani, kemudian sekolah, kesehatan, hal-hal basic need ini terjangkau. Kan itu. Sehingga masyarakat punya kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Maka itu tadi, kembali lagi kalau ngomong, Pak kenapa sih? Kan banyak yang tanya ini, kok gak BLT, kok kenapa daripada buat MBG anggarannya? Bukan gitu. Cara berpikirnya adalah MBG iya, BLT iya, sekolah gratis iya, sekolah unggulan iya, beasiswa iya, ada. Termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Itu hal lain yang nanti mungkin di kesempatan podcast kita yang lain saya pengen membahas itu. Bagaimana kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Agar apa? Agar komprehensif, agar kita nggak sepotong-potong itu tadi. Kalau Mbak Sidi nyampaikan, Pak masyarakat ini kan melihatnya kok banyak banget yang untuk MPG. Kalau kita memotret sepotong ya. Tapi kalau kita motret secara komprehensif itu tadi. Satu, ini adalah pengalihan dari anggaran yang selama ini dirasa kurang bermanfaat. Hal-hal seremonial, upacara acara-acara kantor, kunker dan sebagainya yang dianggap ini tidak efektif dialihkan untuk kemudian jadi program yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. MBG selain ngomong masalah dampak tadi itu, dampak pemenuhan gizi, ini kan ada dampak ekonominya, Mbak. Setiap dapur MBG menyerap bahan baku untuk dimasak menjadi menu MBG itu tadi. Dari bahan baku ini kan kita sudah bisa ngukur peternak terdampak protein, petani terdampak nasi, jagung, sayuran dan sebagainya, ya. Termasuk kemudian menciptakan lapangan kerja. Karena apa? Dengan hadirnya SPPG yang kemudian ini memproduksi MBG, itu kan menyerap tenaga kerja. Jadi orang bisa bekerja di situ, orang bisa kemudian mendapatkan penghasilan di situ. Jadi multiplier efeknya ini nanti luar biasa. Berarti bisa dibilang bahwa Indonesia Mas 2045 adalah dampak jangka panjang, tapi di jangka sekarangnya itu di ekonomi dan sosialnya sudah terlihat gitu. Iya dong, itu kita kan membangun optimisme kan harus berdasar. Itu tadi yang saya maksud. Bagaimana kita membayangkan punya rumah kalau kemudian kita tidak melihat atau memulai dengan membangun fondasi. Bagaimana kita ngomong Indonesia Emas 2045 kalau hari ini kita hanya membayangkan gimana caranya nanti Indonesia Emas? Ya pokoknya kan nggak iso, Mbak. Ya itu tadi, generasi emas itu adalah generasi yang nanti sudah siap dengan tantangan global. Apa tantangan global kita hari ini? Digitalisasi, kemudian kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, kemudian bisa bersaing di tingkat nasional maupun global dan sebagainya. Nah, kemudian diurut lagi. Bagaimana caranya? Yang menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk itu. Bagaimana? Mundur lagi berarti harus mendapatkan pendidikan yang bagus.
Ada sekolah rakyat, ada sekolah unggulan, sekolah Taruna Nusantara yang ini lagi digagas dan akan diperbanyak oleh Presiden Prabowo misalnya. Nah, setelah itu agar kemudian siap menerima pelajaran, siap menyerap ilmu, siap berada di sekolah yang bagus dengan kurikulum yang bagus ini, kan kembali ke sumber daya manusianya. Itulah disiapkan. Mbak, tidak semua dari saudara-saudara kita ini punya kesempatan yang sama. Punya keberuntungan, punya kemampuan yang sama dalam rangka penyiapan gizi terhadap anaknya. Kalau ini kita biarkan, maka gap ini akan semakin jauh. Yang sekolah di sekolah-sekolah bagus ya anaknya orang-orang yang mampu menyiapkan A sampai Z-nya secara baik. Tapi di kelompok-kelompok yang lain, di keluarga-keluarga yang lain, kan ini nggak bisa dibiarkan. Itulah yang dimaksud kemudian Pak Prabowo menjawab tantangan itu, ya apa? Ya harus ada pemerataan. Semangat dari Undang-Undang Dasar 45, semangat amanat dari Pancasila mewujudkan itu tadi, keadilan sosial. Agar kemudian semua bangsa Indonesia ini merasa menjadi bagian. Tidak ada yang termarginalkan, tidak ada kelompok yang rentan yang kemudian ini terpinggirkan dan sebagainya. Itu, Pak. Baik, Pak Kusni, kita sampai di terakhir nih, Pak. Nah, Pak Kusni mungkin sudah ada ya. pesan ataupun harapannya tentang program MBG ini selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Ya, Mbak Cindy dan para pemirsa sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya yang ada di Jawa Timur, makan bergizi gratis ini adalah kebijakan visioner dari Presiden Prabowo yang diharapkan bisa menjawab tantangan terhadap gizi buruk, stunting, kemudian menyiapkan generasi emas. Untuk menyiapkan generasi emas yang kita andai-andaikan di 2045 ini bisa terwujud, maka kan kita harus memulai dari hal-hal yang paling fundamental. Disitulah makan bergizi gratis ini mengambil peran untuk menyiapkan para siswa, bahkan dimulai mundur lagi dari ibu yang hamil, ibu yang menyusui, dari balita untuk mendapatkan pemenuhan gizi yang baik. Dengan pemenuhan gizi yang baik, maka otak berkembang, maka kemudian bisa mengikuti pendidikan dengan baik, bisa menyerap materi dengan baik, otaknya cemerlang, tulangnya kuat, otot-ototnya terlatih, generasi-generasi yang kita idam-idamkan. Nah, dengan MBG ini adalah salah satu instrumen, salah satu dari visi Presiden Prabowo untuk menyiapkan fundamental menuju ke Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan itu, kuncinya adalah gotong royong. Bung Karno mengajarkan kepada kita, inti dari Pancasila adalah gotong royong. Maka program ini harus kita jalankan bersama-sama, sesuai dengan posisi kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya kalau mampu dengan aksi nyata, ya kalau mampu dengan dukungan, ya kemudian kalau nggak mampu lagi mungkin dengan doa atau apapun itu. Bahwa hari ini masih ada pro kontra itu tidak ada masalah. Asal ini tetap konstruktif, bahwa kita yakin bahwa program ini akan membawa dampak yang luar biasa dan menyiapkan generasi kita. Generasi bangsa Indonesia, generasi emas di 2045 nanti. Selain itu, di MBG ini ada dampak ekonomi dan dampak penyerapan tenaga kerja. Ini kan yang selama ini menjadi problem dasar kita. Ketersediaannya lapangan kerja, terus perbaikan masalah ekonomi, di samping itu juga masalah kehidupan yang layak. Satu paket itu semuanya tercermin di MBG. Maka saya minta kepada semua masyarakat, kawan-kawan, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya yang ada di Jawa Timur, ayo kita bareng-bareng mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Yang nggak benar kita kritisi, yang nggak benar kita benarkan. Bukan berarti kemudian kita selesai dan
hanya bisa menyalahkan tanpa memberikan solusi. Kita harus jadi part of solusi. Kita harus menjadi bagian dari pembawa pelita agar kemudian anak cucu kita bisa merasakan dampak dari apa yang kita lakukan hari ini, terwujudnya bangsa dan negara generasi emas 2045 sekaligus ya karena kita bangsa besar ya, kita punya bonus demografi, harapan kita, kebersamaan kita, gotong royong kita inilah yang nanti akan menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan cita-cita luhur yang sudah digagas oleh para pendiri bangsa ini. Saya kira itu. Terima kasih Mbak. Memang tidak cukup waktu kita kalau kita harus ngomong MBG ini secara detail dan komprehensif, tapi yakinlah niat baik ini semoga menjadi salah satu titik, salah satu sinar yang kemudian bisa mencerahkan, bisa menjadi pandangan, bisa menjadi semangat kita untuk bareng-bareng mensukseskan program pro rakyat dari Presiden Prabowo yang diberi nama Makan Bergizi Gratis ini. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kusni untuk waktunya dan insight-nya yang luar biasa. Semoga teman-teman ya yang melihat di rumah juga bisa mendapatkan insight baru dari program MBG yang sangat luar biasa berdampaknya, penuh sekali dengan manfaat ya dari segala lini gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Kusni atas waktu dan insight-nya, juga Tribuners terima kasih juga sudah menonton untuk episode kali ini, dan saya Cindy pamit undur diri beserta kru juga pamit undur diri, dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya tetap di podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Baik. Sekali lagi saya Cindy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.